Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Saiful Bari, NPM 2019 455.014, kelas R4A. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang tugas teori arsitektur, yaitu mengidentifikasi 5 bangunan dengan teori penataan, hubungan spasial dan organisasi spasial. Yang pertama itu ada Museum Tsunami Aceh, karya arsitek Ridwan Kamil. Museum Tsunami ini merupakan desain yang menggunakan sebaran tingkat internasional, diselenggarakan pada 2007 dan berangka memperingati musibah tsunami 2004. Bangunan tersebut berkonsep rumah Aceh dan one escape hill, dan sebagian referensi utamanya adalah nilai-nilai Islam, budaya lokal, dan abstraksi tsunami. Museum ini merupakan sebuah struktur 4 lantai dengan luas 2.500 meter yang dinding lengkungnya ditutupi relief geometris. Di dalamnya pengunjung masuk melalui lorong sempit dan gelap di antara dua dinding air yang tinggi untuk menciptakan kembali suasana kepanikan saat tsunami. Lalu hubungan spasial pada bangunan ini yaitu kombinasi bangunan terpusat dan bangunan linier. Menurut saya bangunan ini menggunakan hubungan spasial kombinasi terpusat dan linier, di mana bangunan terpusat terdapat jalan seperti jembatan di sekelilingnya di dinding air seperti keadaan pasca tsunami Aceh. Pada bangunan linier yang sama digunakan sebagai ruang pameran tetap. Lalu organisasi spasialnya yaitu organisasi spasial radial, di mana mengkombinasikan elemen-elemen organisasi linier yaitu lobi dan ruang pameran tetap maupun terpusat. Lalu yang kedua ada Sydney Opera House, karya John Hudson. Gedung Opera Sydney, New South Wales adalah salah satu bangunan abad ke-20 yang paling unik dan terkenal. Gedung ini terletak di Bennelong Point di Sydney Harbour, dekat Sydney Harbour Bridge, dan pemandangan kedua bangunan ini menjadi ikon tersendiri bagi Australia. Desainnya didapat dari sebuah kompetisi yang dimenangkan oleh John Hudson dari Denmark pada tahun 1955. Hudson sendiri datang ke Sydney untuk supervisi pada 1957. Gedung ini juga masuk ke dalam daftar situs warisan dunia UNESCO pada tahun 2007. Hubungan spasial pada bangunan ini yaitu ruangan yang dihubungkan dengan ruangan bersama, di mana pada bangunan ini terdapat 3 bangunan disatukan dengan koridor. Lalu organisasi spasialnya itu cluster, karena menghubungkan satu ruang dengan ruang lainnya serta ruangnya dikelompokkan berdasarkan luas daerah atau volume tertentu. Pada bangunan ini terdapat 3 ruang di mana dikelompokkan berdasarkan fungsi ruangan tersebut. Yang ketiga ada Marina Bay, karya Mo Sabdi dan Eda Singapura. Dalam beberapa tahun terakhir, pemandangan kota Singapura telah didominasi oleh Marina Bay Sands yang bisa langsung dikenali. Sebuah proyek arsitektur yang dikepalai oleh Mo Sabdi yang terinspirasi oleh setumpuk kartu dengan 3 menara berbeda yang terhubung pada bagian atas pada ketinggian 200 meter oleh Sky Park seluas 9.941 meter persegi. MBS dianggap sebagai salah satu proyek pembangunan yang paling menantang di dunia. Lalu hubungan spesial pada bangunan Marina Bay ini dihubungkan dengan ruangan bersama, karena bisa dilihat terdapat 2 ruangan terpisah dan dihubungkan menjadi satu dengan koridor. Lalu organisasi spesial klasternya, di mana 2 bagian terpisah pada bangunan dapat disatukan karena menghubungkan satu ruangan dengan ruangan lainnya, serta ruangan dikelompokkan berdasarkan luas daerah atau volume tertentu. Lalu yang keempat ada bangunan Menara Petronas. Menara Petronas atau Menara Kembar Petronas di Kuala Lumpur, Malaysia adalah sepasang menara kembar yang pernah menjadi bangunan tertinggi di dunia pada tahun 1998 sampai 2004, sebelum dilampaui oleh Burj Khalifa dan Taipei 101. Namun kedua menara ini masih merupakan pencakar langit kembar tertinggi di dunia pada abad ke-20. Menara Kembar Petronas memegang gelar bangunan tertinggi dari tahun 1998 hingga 2004 berdasarkan pengukuran dari lantai pintu masuk utama sampai struktur atas. Lalu di sini ada hubungan spasial ruangnya, yaitu pada Menara Petronas hubungan spesial ruang yang dihubungkan dengan ruang bersama, di mana pada bangunan ini terdapat 2 ruangan berbeda namun dapat dihubungkan menjadi satu dengan koridor. Lalu organisasi spesial klasternya, menurut saya bangunan ini menggunakan penataan organisasi klaster
di mana dua bagian terpisah pada bangunan dapat disatukan karena menghubungkan satu ruang dengan ruang lainnya, serta ruangan dikelompokkan berdasarkan luas daerah atau volume tertentu. Lalu yang kelima ada bangunan Saint Paul's Cathedral karya Sir Christopher Wren. Katedral Santo Paulus London adalah sebuah katedral gereja Inggris dan merupakan katedral atau kursi dari Keuskupan London. Katedral ini dikasihkan untuk Paulus dari Tarsus dan dibangun pada tahun 604 Masehi. Katedral ini adalah salah satu tempat wisata yang paling terkenal di kota London, dengan kubah yang dibingkai oleh menara gereja Wren mendominasi langit lebih dari 300 tahun. Katedral Santo Paulus menjadi ikon yang signifikan yang menggambarkan identitas nasional warga Inggris. Katedral ini menjadi subjek utama dalam promosi wisata dengan foto-foto kubahnya yang ikonik berdiri tegak dikelilingi oleh asap dan api yang menggambarkan peristiwa The Blitz mengisi kartu-kartu pos di Inggris. Lalu pada bangunan ini hubungan spasial itu ruang-ruang yang saling mengunci, di mana terdapat beberapa ruang yang mempunyai hubungan dekat dan saling berkaitan. Lalu organisasi spasial terpusat. Menurut saya bangunan sekolah ini menggunakan organisasi terpusat di mana komposisi stabil serta sifatnya mempersatukan, bentuk yang teratur serta ukuran yang besar untuk mengumpulkan ruang sekunder di sekelilingnya. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.